Ulama pada lewat tertinggi. Ulama pada lewat tertinggi adalah kumpulan orang ummi, orang yang cerdas atau fatonah, tapi bukan dengan membaca yang tertulis, melainkan dengan mendengar suara hati atau ilham, wahyu, mukasyafahnya tinggi. Agama semakin hari semakin tereduksi, semakin jauh dari Nabi. Agama semakin menjadi teks materi murni. Kita akan dianggap bid'ah kalau tidak merujuk kepada teks hasil riset Bukhari Muslim yang katanya merujuk ke Nabi. Kita akan dituduh sesat kalau tidak ikut teks Quran dalam pemahaman literal kelompok tertentu, sehingga ajakan kembali ke Quran dan hadis hanya kita pahami sebagai kembali ke buku teks, bukan kembali ke ruh Jibril, ke Quran yang hidup, ke kalam awal, atau ke makna yang ajali. Agama perlahan mengalami proses materialisasi, pelan-pelan kehilangan elan ruhiyahnya atau Tuhan yang asli, terjebak dengan atau teks materi, padahal agama yang asli adalah membaca apa yang ada di langit, bukan mengeja apa yang tertulis di bumi. Agama dengan teks sangat perlu kita ketahui, kita bukan anti membaca atau anti kitab. Kita membaca berbagai macam kitab dan buku, tapi kita harus kembali kepada kesadaran pertama, yaitu kesadaran ketika kita belum mampu membuka mata. Sebenarnya kita sudah mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah tahu kebenaran jauh sebelum bisa membaca. Kecerdasan alami ini telah hilang dari kita gara-gara banyak membaca, terlalu tekstual. Membaca ini bagus, akan lebih bagus jika kita kombinasikan dengan kecerdasan laduni atau kecerdasan pertama. Ilmu pengetahuan di era Islam tumbuh pesat karena dua hal berikut. Pertama, para ilmuwan klasik rajin membaca karya-karya terdahulu dari kafir Yunani. Tidak kafir semua, banyak di antara mereka diyakini sebagai ahli hikmah. Bahkan juga Nabi Hermes Trismegistus sampelnya dipercaya sebagai Idris alaihissalam. Banyak lagi lainnya. Kedua, ilmuwan ini mampu mengembangkan semua pengetahuan Yunani pada level lebih tinggi melalui kecerdasan spiritual Qur'ani, sehingga ragam pengetahuan yang lahir sangat saintifik, sekaligus mengarahkan tidak hanya mengembangkan pengetahuan yang telah ada, juga ditemukan banyak hal baru yang lahir dari proses ujlah atau kontemplasi yang tidak pernah ditemukan dalam tradisi Yunani sebelumnya. Setelah periode ini, khususnya sekarang, kita menjadi jumud lagi, putus bacaan atau kalaupun ada hanya terfokus pada fikih saja. Juga putus hubungan dengan Tuhan. Untuk kembali maju, kita harus banyak membaca sekaligus tidak membaca. Makna membaca adalah membaca karya-karya inovatif, khususnya yang banyak berkembang di dunia kafir barat. Sekaligus tidak membaca, yaitu melakukan ujlah
atau menyambungkan objek hati individu kita yang sudah hidup atau berdetak atau berdenyut atau bergetar yang posisinya di antara dua tulang rongga darah di atas perut kita, dengan zat ilahiyah yang turun dari kedua urat leher kita atau tenggorokan kita, agar diberi ragam informasi kreatif atas sebuah penelitian.